Oke kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel saya Mang Ucul. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara pasang harddisk dan SSD secara bersamaan ya di laptop. Jadi nanti itu SSD-nya akan saya coba pakai buat Tokalis C atau sistem. Jadi nanti Windows-nya akan saya install di SSD biar cepet ya. Karena kalau kalian pakai SSD itu laptopnya makin responsif dan makin cepet juga di bagian bootingnya. Nah, di sini itu paketnya saya kebetulan sekalian upgrade ya. Saya beli RAM, HDD Caddy dan juga SSD. Buat kalian yang minat dengan barang-barang yang saya unboxing, saya taruh linknya di deskripsi video. Kalian tinggal cari aja di bagian deskripsi di bawah ya. Jadi isi paketnya itu seperti ini. Di sini ada RAM, HDD Caddy dan juga SSD ya. Saya coba singkirkan dulu untuk sampah-sampahnya. Nah, ini dia RAM-nya. RAM-nya itu dari Samsung, ukurannya 4 GB. Karena di laptop saya udah ada RAM 4 GB, nanti akan saya gabungkan jadi totalnya itu 8 GB ya, 2 keping. Ini tuh DR3L atau PC3L atau biasa disebut dengan low voltage ya. Kita coba buka dulu untuk di bagian RAM-nya buat cek apakah benar DDR3L. Ya, nampaknya benar ya. Ini PC3L atau DDR3L. Kita coba singkirkan dulu di bagian RAM-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian HDD Caddy. Jadi HDD Caddy itu fungsinya buat dudukan harddisknya nanti ya. Jadi nanti slot DVD yang ada di laptop kalian akan diganti dengan HDD Caddy ini. Fungsinya buat dudukan harddisk ya. Seperti ini bentuknya persis dengan slot DVD di laptop kalian. Nah, di bagian paket pembeliannya kita dapat baut, terus dapat juga obeng seperti ini. Terus di sini juga ada penutup buat HDD Caddy-nya ya. Jadi biar kelihatan rapi nanti laptopnya di bagian samping. Nanti ini tuh bisa dipasang seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti orang-orang ngiranya itu tetap ya DVD bukan harddisk isinya. Ya, selanjutnya di sini ada SSD. Saya itu pakai merek Toyota. Ukurannya 128 GB. Ini tuh SATA 3 ya. Kita coba buka bagian SSD-nya. Ya, ini adalah penampakan dari SSD EOTA 128 GB. Di sini ada tulisan read atau baca itu up to 500 Mbps. Terus write-nya juga sama ya, dia 500 Mbps. Terus di bagian sini udah nggak ada apa-apa lagi ya. Padahal di deskripsi Shopee-nya itu dia dapat garansi. Cuman di sini nggak ada kartu garansi atau semacamnya. Ya, jadi ini adalah isi paket buat upgrade laptop saya. Di sini ada SSD, HDD Caddy dan juga RAM. Oke, sekarang kita lanjut untuk cara pasangnya. Pertama-tama kalian buka di bagian harddisk. Kalian cari aja, biasanya Toshiba itu di bagian bawah sini ya untuk peletakan harddisknya. Kalian buka aja baut-baut yang halangin buat buka harddisknya. Di sini untuk cara bukanya gampang, kalian tinggal didorong aja ya ke arah yang berlawanan. Nah, ini penampakan harddisk saya, ukurannya itu 320 GB seperti ini. Nah, seperti ini kalian buka 4 baut yang ada di bagian kanan kirinya seperti ini. Nah, ini tuh 4 baut ya. Kita buka aja semua karena nanti akan diganti dengan SSD ya. Nah, seperti ini nanti penampakannya akan saya pasang di HDD Caddy. Nah, untuk di bagian harddisk ini kita cuma butuh dudukannya aja. Nanti untuk harddisknya itu diganti dengan SSD ya. Oke, jadi setelah bautnya terlepas, kalian tinggal tarik aja karena udah nggak ada bautnya lagi. Jadi kalian tinggal tinggal tarik aja, nanti harddisknya akan terlepas. Sekarang akan saya coba masukkan ke HDD Caddy, apakah pas ukurannya. Nggak akan kebalik ya, karena kalau kebalik untuk pinnya dia nggak akan pas seperti ini. Kalian tinggal dorong aja ke arah yang ada pinnya.
Setelah itu kalian tinggal baut di bagian bawah ya. Kalian pakai aja baut yang tadi yang ada di dalam paket pembelian HDDKD-nya. Oke, setelah selesai di sini saya coba buat dites dulu ya, takutnya goyang atau lepas atau gimana. Ternyata dia udah kenceng banget karena dia udah pakai 4 baut di sini. Sebelum kalian pasang, kalian harus buka dulu di bagian pembungkusnya ya. Jadi biar dia bisa menghantarkan panas dengan baik. Karena kalau nggak kalian copot nanti plastiknya akan ngehambat ya, biar nggak cepat panas untuk di bagian harddisk atau di HDDKD-nya. Akan saya coba lepas dulu untuk bagian plastiknya. Pastikan buat dibuka semua ya untuk di bagian plastik sini. Oke, setelah itu kita lanjut untuk cara pasang SSD-nya ya. Kita coba cari untuk dudukan harddisk tadi yang ini. Kalian pasangkan di bagian sini. Nah, seperti ini. Terus kalian pakai baut yang tadi di harddisk ya, karena tadi udah ada 4 baut juga. Nah, yang ini sama aja sih sebenarnya, untuk ukurannya juga sama. Oke, ini udah kepasang ya, nanti akan saya pasang di bagian sini. Oke, sekarang kita lanjut cara pasang di laptopnya ya. Pertama-tama kalian pasang dulu untuk HDDKD-nya. Jadi pertama-tama kalian harus buka untuk dudukan DVD bawaan laptop ya. Kalian buka aja baut-bautnya. Kalian buka aja semua baut yang menghalangi DVD ya. Kalian cabut aja bagian DVD-nya. Ya, setelah seperti ini kalian tinggal tarik aja dudukan DVD-nya itu seperti ini. Karena dudukan DVD saya bukan original, jadi dapatnya itu seperti ini ya. Saya beli laptop ini bekas. Kalau yang original biasanya dalamnya itu ada buat kaset ya, buat nyetel VCD atau zaman dulu itu disebut zaman yang bulat itu. Setelah itu kalian cari HDDKD-nya, kalian tinggal masukkan aja. Kalian harus samain ya, kalian ukur dulu. Karena ada juga ukuran HDDKD yang 9 mm dan 12 mm. Nah, seperti ini kalian samain aja dengan dudukan DVD kalian seperti ini. Nah, seperti itu kalian tinggal masukkan ke laptopnya sampai bunyi klek ya. Nanti ada bisa dirasain bunyi klek, berarti udah kepasang dengan benar. Setelah itu kalian pasang juga bagian penutup di bagian HDDKD-nya ya, biar kelihatan rapi. Ya, jadi setelah saya coba ternyata susah juga ya untuk bagian pasang ini. Mungkin akan saya akalin nanti, takutnya dudukannya nggak pas atau gimana. Mungkin akan saya simpen dulu. Setelah itu kalian tinggal kencangkan untuk baut-baut yang di bagian HDDKD-nya. Karena untuk bagian proses pemasangan HDDKD udah selesai ya, kalian tinggal baut aja di bagian SSD-nya biar nggak lepas atau keluar. Setelah itu sekarang kita lanjut untuk cara pasang SSD-nya ya. Untuk cara pasangnya sama aja sebenarnya. Di sini kalian nggak mungkin kebalik karena ada pinnya. Kalau kebalik itu tuh nggak akan pas ya di bagian pinnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini tuh ada sebuah baut ya. Di sini saya salah, harusnya ini nanti ke baut sama penutupnya, cuman saya pasangkan di bagian sini. Nah, jadi dia nggak akan goyang atau terlepas nantinya. Nah, setelah saya coba pasang ternyata bautnya malah ngalangin ya yang di bagian sini. Ya, jadi cara pasang SSD dan harddisknya udah selesai. Sekarang kita lanjut cara install Windows-nya ya. Jadi karena SSD-nya masih kosong, belum ada OS-nya, sekarang kita coba install ulang. Pertama-tama kalian harus siapkan sebuah flash disk yang udah berisi file bootable.
Untuk cara bootable-nya banyak ya di YouTube atau di Google. Kalian colokkan untuk flash disknya ke laptop. Setelah itu kalian masuk ke mode BIOS ya, hidupkan laptopnya, terus tekan F1 F2 buat masuk ke mode BIOS. Untuk Toshiba itu caranya F1 F2 ya, biasanya di Acer atau ThinkPad caranya beda. Setelah masuk BIOS, kalian cari menu Advance ya, biasanya di laptop Toshiba, terus cari boot order ya. Kita coba cari dulu Advance setting, Advance mana Advance? Kalau buat tutorial malah ngilang ya menunya. Saya juga heran. Advance. Nah, ini dia Advance, terus cari ke bawah, yang paling bawah ini change boot order, kalian ganti ke flash disk ya, USB memory udah paling bener di bagian nomor 1. Kalau misalkan USB memorinya di nomor 3 atau 4, kalian pakai F6 aja ya, biasanya nanti pindah untuk USB memorinya. Nah, ini udah bener ya, USB memory atau flash disk, jadi nanti dia akan boot sistemnya ke flash disk. Setelah itu kalian tekan F10 ya buat save and exit. Kalian tunggu aja, di bagian pojok kiri ini ada ini ya, kedip-kedip, ada simbolnya, berarti dia udah bener. Dia lagi ngeloading dulu. Ya, jadi setelah bootingnya selesai, nanti tampilan Windows-nya itu seperti ini ya. Kebetulan di sini saya pakai Windows Superlight. Saya colokkan mouse dulu buat setting-setting. Ya, jadi laptopnya udah nyala ya. Kita coba buka device manager. Takutnya ada driver yang belum keinstall, terutama driver WiFi ya. Device manager, kita coba lihat. Di sini ada beberapa driver yang belum keinstall ya. Tapi kayaknya kalau untuk WiFi udah ada drivernya. Kita tinggal coba konekkan ke WiFi dulu. Oke, setelah itu saya buka Windows Explorer ya buat cek SSD dan harddisknya ataukah udah kebaca dua-duanya. Di sini kita coba buka local disk C atau SSD-nya. Ya, di sini ukurannya itu 119 GB ya, padahal tadi di kardusnya itu 128 GB. Jadi dia itu nggak murni segitu ya, sama juga kasusnya dengan di micro SD yang di handphone. Misalkan kapasitasnya 32 GB padahal isinya cuma 30 GB, sama juga dengan SSD ini. Jadi untuk sistemnya kepake 6 GB, jadi free-nya itu 120 GB. Kita coba buka local disk C. Di local disk C ternyata kita harus format dulu ya, format disk D-nya atau harddisknya. Kalau nggak di format kita nggak bisa buka. Saya coba format dulu.
Oke, format komplit karena isinya kosong jadi dia cepet ya. Nah, ini dia lokal disknya udah kebaca. Kita coba buka di bagian properties. Ternyata di bagian properties juga sama ya. Tadi itu tulisannya 320 GB, cuman yang kebaca 298 GB. Jadi dia itu nggak real segitu ya. Nggak real 320 GB. Oke, sekarang kita lanjut buat tes kecepatan SSD dan harddisk ya. Karena katanya itu kalau kita pakai SSD kecepatan bootingnya akan lebih cepat 10 kali lipat. Kebetulan saya tadi udah buatkan video juga sebelum saya pakai SSD. Ya, jadi kalau kita pakai SSD itu buat masuk ke tampilan awal atau menu lock screen itu cuman butuh 13 detik ya. Cuman kalau pakai harddisk di sini masih booting, kita tunggu. Biasanya sih kurang lebih 1 menit ya kalau kita pakai harddisk. Jadi kalau kita nyalain laptop agak lumayan juga nunggunya buat masuk ke menu lock screen. Ya, kalau kita pakai harddisk untuk booting ke tampilan awal di sini 56 detik ya. Saya coba masukkan dulu passwordnya. Oke, setelah itu kita coba cek di test manager. Nah, di sini udah kebaca ya SSD-nya. Di sini juga ada tulisannya SSD EOTA 128 GB di atas. Di local disk D di sini ada HDD atau hard disk. Di memori saya pasangkan RAM 8 GB ya. Kita coba cek ke spesifikasi laptop saya. Masuk ke DX. Di sini saya pakai Windows 10 Pro. Untuk sistemnya saya pakai Core i5 ya. Gen 3 3320M. Clock speednya sampai 3,1 GHz kalau nggak salah. Oke, mungkin segitu aja dulu ya kan untuk cara tutorial cara pasang harddisk dan SSD secara bersamaan. Di sini untuk di bagian laptop rasanya lebih enteng, jadi lebih responsif ya buat di klik-kliknya. Oke, mungkin segitu aja dulu buat tutorial kali ini. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa buat di like, subscribe, dan komen. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.